Terima kasih untuk yang udah join ya, ini udah meluangkan waktunya. Ini acara pertama kali dari webinar dari UX Lucky dan Product Experience, ini hasil kolaborasi kami. Nah, ini kita bikin acara ini karena kita ngelihat banyak yang tanya ya dari Instagram, terus kayak tanya-tanya gitu, gimana sih caranya bikin study case gitu kan, step-stepnya tuh kayak gimana. Terus ada nggak contoh referensi study case yang bagus gitu kan. Terus ada yang juga tanya kan, format portofolio UX tuh kayak gimana lah. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itu kita kayak inisiatif sih kemarin, aku yang pertama kali ngechat Kak Luki gitu. Nah, akhirnya kayak Kak Luki yang punya ide untuk kita bikin webinar aja nih gitu, untuk kalian sharing ke teman-teman kan mengenai study case kayak gimana. Nah, di sini kita juga udah ngundang narasumber kita namanya Kak Dinda. Halo, Kak Dinda mungkin bisa say hello. Halo semuanya, halo Kak Jalu, Di Kak sini juga Luki. ada Halo, Kak halo. Luki. Kalau yang belum kenal ya ini Kak Luki, mungkin bisa say hello juga Kak. Mungkin Halo, ya mungkin bisa perkenalan diri Kak, ya. gitu kan. Mungkin di sini kan ada beberapa yang belum tahu mungkin ya. Mungkin dari Jalu dulu kali ya. Oh, Jalu dari kan aku udah ya. mulai. Oke. Ya. Mungkin dari aku perkenalkan, nama aku Jalu. Aku yang sering bikin konten di Product Experience. Aku sekarang kerja di sebuah perusahaan namanya Avana.id. Di waktu luang sih aku seneng bikin konten-konten kayak gitu ya. Jadi kayak kalau bikin konten tuh kayak jadi belajar gitu kan. Soalnya aku juga masuk UX tuh karena otodidak sih, karena suka aja. Dulu background aku bukan UX. Aku dulu TKJ. TKJ itu apa? Ya SMK. Oh, teknik. Ya, teknik Oh, oke, komputer ya, ya, ya. jaringan, jadi kayak Oh, komputer-komputer gitu, server-server Oke. komputer gitu. Lah, dulu Hmm. masuk UX sih karena apa ya? Emang pas SMK masuk gitu sih, masuk ekstrakurikuler Mm-mm. desain, terus suka, terus habis itu kayak pas lulus juga kerja di web design, terus kayak Mm-mm. ke expose UX, belajar-belajar kayak gitu sih. Otodidak sih lebih. Kalau aku background-nya itu desain. Jadi sekarang aku kerja jadi UX researcher di perusahaan namanya Flixbus, perusahaan mobility travel di travel industry gitu di Jerman, di Berlin. Terus aku juga sempat ngajar kelas UX di Skill Academy, Ruang Guru. Nah, jadi alasan aku kenapa sekarang akhirnya bikin webinar kayak gini, terus bikin akun Instagram UX Lucky, karena aku melihat animo dari teman-teman yang udah belajar UX di Skill Academy itu sangat besar. Ya, mereka pengen berlanjut gitu belajarnya. Makanya aku bikin akun UX Lucky itu supaya bisa membantu memfasilitasi teman-teman dengan sharing seputar UX. Saya aku bikin webinar ini juga waktu itu gara-gara sebenarnya terinspirasi sama ada temen yang aku kenal dari Instagram juga, namanya Panggi Samudra, dia itu desainernya Bukalapak. Jadi waktu itu dia minta aku nge-review portfolio teman-teman SMK di Purwokerto. Jadi dari situ, wah ini eventnya bermanfaat banget nih kalau misalnya aku bisa sharing lebih luas lagi, karena waktu itu eventnya internal ya, aku bisa sharing lebih luas lagi ke teman-teman yang lain akan lebih bermanfaat. Jadinya kebetulan nih kenal Dinda waktu itu juga dari LinkedIn, kita sebenarnya semua ketemu online gitu lucunya. Iya. Dan ketemu online. itu Dinda itu nge-share studi kasusnya dia di LinkedIn, aku di-mention sama dia, dan aku baca, wah bagus juga nih studi kasusnya, terus berhubungan dengan COVID ya, berhubungan dengan pandemi. Iya. Jadi pas banget kayaknya kalau dijadiin materi webinar, dan lumayan juga, lumayan komprehensif juga studinya Dinda, jadi bisa jadi contoh yang baik juga buat teman-teman. Ya. Ya, mungkin Kak Dinda bisa say hello, terus memperkenalkan diri ke teman-teman. Halo teman-teman, kenalin aku Dinda. Sekarang kerja sebagai UX researcher di Flip.id. Mungkin kalau yang udah tahu, Flip.id itu pokoknya menyediakan jasa tentang transfer antar bank, tapi nggak kena biaya admin. Jadi dulu awalnya aku kuliahnya di arsitektur, terus lulus emang udah tahu nggak pengen terlalu nyari kerja di dunia perarsitekturan gitu. Tapi saya senang banget sama desain gitu. Jadi akhirnya saya pas lulus sempat main kerja di salah satu e-commerce di Indonesia sebagai graphic designer. Di situ statusnya magang. Terus setelah kelar magang itu saya sempat nganggur tuh, tapi saya tetap lihat-lihat lowongan kerjaan lah yang berbau desain gitu. Dan salah satunya UI UX itu saya daftar. Saya beraniin diri buat daftar ke banyak company saat itu, walaupun saya nggak punya background portfolio atau studi kasus yang berhubungan sama UI UX itu gitu. Sampai akhirnya alhamdulillah saya dapat kesempatan buat dapetin test case di salah satu fashion e-commerce di Indonesia gitu. Dan pas dapetin si test case itu, aku sebenarnya cuma modal baca yang ada di Google aja ya, kayak standar lah, what is UX, terus how to make usability test, how to create usability report yang berhubungan sama UI UX itu gitu. Akhirnya aku tetap harus mengeluarkan si test case itu kan, karena emang ada niatan buat kerja dan
ya pengen tahu lah UI UX itu kayak gimana gitu. Dan setelah aku selesaikan test case itu, aku dapat interview dan sampai lolos, dan alhamdulillah sampai sekarang lah aku sini masih belajar untuk eksplorasi sih UI UX ini gitu. Sama kayak Kak Jalu dan Kak Lugi, aku juga lebih cenderung otodidak sih gitu. Dan sampai akhirnya tetap nyari-nyari mentor, kira-kira gimana ya yang bisa ngebantu aku buat membimbing lah kira-kira apa yang aku kerjain ini di UI UX sudah benar atau belum. Oke, thank you. Thank you. Thank you Kak Dinda. Oke, mungkin sekarang aku mulai jelasin aja ya. Jadi nanti akan ada beberapa sesi, tepatnya lebih ke 3 sesi. Sesi pertama ini nanti akan presentasi dari Kak Dinda mengenai studi kasusnya, dan nanti setelah Kak Dinda presentasi mengenai studi kasusnya, nanti Kak Luki di sini akan mereview studi kasusnya. Lalu setelah itu, setelah selesai, kita nanti akan ada sesi Q&A. Jadi nanti teman-teman pas mungkin Kak Dinda presentasi bisa langsung tanya-tanya aja ya. Nanti pas di akhir sesi kita pilih beberapa pertanyaan, nanti kita bacain dan akan dijawab oleh narasumber atau dari Kak Luki. Oke. Halo, selamat sore Kak Luki. Perkenalkan, saya sebagai kandidat UX designer di company Kakak. Pada kesempatan kali ini, saya pengen share tentang studi kasus yang pernah saya lakukan sebelumnya, yaitu konsep mengelola stres kala pandemi. Idenya adalah untuk mengurangi rasa panik yang berlebihan dengan mendefinisi ulang informasi terkait virus corona dalam situs telemedis online. Nah, latar belakangnya apa sih saya melakukan hal ini? Saya melihat bahwa dengan meluasnya virus corona sebagai pandemi yang ada di Indonesia, masyarakat tuh cenderung menerima suasana negatif dikarenakan pemberitaan yang ada. Sedangkan industri teknologi kesehatan tuh punya kesempatan nih buat bisa bantu masyarakat menghadapi si pandemi ini gitu. Dan informasi yang disajikan oleh media, saya lihat tuh cukup membangkitkan rasa khawatir dan berlebihan. Padahal media layanan kesehatan tuh berperan penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana menghadapi si pandemi ini tanpa kepanikan dan tetap rasional. Gitu. Dan banyak lingkungan sekitar saya juga yang saya lihat teman-teman kantor yang mulai ngerasa gelisah hingga stres dengan pemberitaan yang ada, sehingga mereka tuh ngerasa setiap hari bawaannya tuh negatif dan kayak parnoan seperti itu. Selanjutnya, saya menggunakan framework design thinking untuk bisa ngarahin saya dalam melakukan proses desain studi kasus ini. Gitu. Dan tahapannya ada 5. Yang pertama ada empathize, saya berempati kepada user, kemudian define, mendefinisikan masalahnya. Yang ketiga ideate, saya coba ngide. Yang keempat, saya coba bikin prototipe-nya, dan yang terakhir, saya tes ide saya tersebut. Lanjut untuk step pertama. Pada tahap ini, Kak, saya tuh pengen coba memahami latar belakang masalah yang ada dengan berempati dengan si masyarakatnya. Dan apa sih yang pengen saya ketahui dari si masyarakat? Saya pengen tahu kira-kira apa sih yang mereka pikirkan dan rasakan saat ini. Dan bagaimana tanggapan mereka terhadap media dengan pemberitaan yang mereka baca setiap hari. Gitu. Saya melakukan empati ini dengan mengadakan riset berupa interview langsung kepada si pengguna yang kriterianya adalah aktif mengikuti pemberitaan media terkait si virus corona itu sendiri. Dan ini adalah proses penyusunan materi pertanyaan saya yang saya lakukan saat interview. Selanjutnya adalah tahap define. Di tahap ini saya pengen coba nih buat mendefinisikan masalah berdasarkan hasil temuan-temuan riset yang udah ditemuin sebelumnya. Saya pakai metode affinity diagram. Di sini adalah proses untuk mengelompokkan temuan-temuan riset dan melihat pola masalah atau kebiasaan yang terjadi di masyarakat. Dan kemudian setelah melakukan affinity diagram itu, saya coba nih merumuskan masalah untuk tahu apa yang kira-kira user butuhkan dan kira-kira goals mereka tuh apa sih untuk memenuhi si kebutuhannya. Dari definisi itu saya coba buat sebuah pernyataan, yaitu masyarakat yang terbiasa mengikuti perkembangan berita mulai membatasi informasi mengenai virus corona. Hal ini dilakukan untuk mengurangi suasana negatif dalam menghadapi si pandemi ini. Kemudian saya coba list nih hal-hal apa sih yang kira-kira bisa saya tindak lanjutin daripada problem statement yang udah saya definisiin sebelumnya. Yang pertama, saya pengen mengkurasi informasi yang tidak menimbulkan perasaan negatif bagi si penggunanya. Yang kedua, bekerja sama dengan ahli kejiwaan dalam menyediakan konten-konten yang bisa ngurangin tingkat stres. Yang ketiga, bisa juga nih kasih informasi yang membimbing pengguna berupa step-step yang dapat dilakukan dalam menghadapi si pandemi ini.
Dan yang keempat, untuk mengelompokkan informasi mengenai virus corona ke dalam satu bagian spesifik halaman. Hal ini sebenarnya diacukan kepada feedback masyarakat yang bilang kalau mereka buka telemedis online untuk nyari artikel biar bisa membimbing mereka menghadapi pandemi ini, mereka kaget gitu kalau di homepage-nya terlalu banyak artikel terkait si corona. Jadi ide nomor 4 ini muncul. Selanjutnya adalah stage 3 yaitu ideation. Nah, di sini nih saya coba untuk mengidekan hal-hal yang pengen saya improvisasikan. Saya mulai dengan mensketsakan ide saya ke dalam gambar ini, dan hasilnya saya memiliki ide untuk membuat fitur pengelola stres, yaitu sebuah fitur yang dapat membantu pengguna mengurangi kepanikan dan kegelisahan yang berlebihan dengan mengelola tingkat stres melalui si meditasi online. Jadi ini contoh idenya. Nah, selanjutnya adalah saya coba nih memahami si telemedis online yang ada di Indonesia itu biasanya mereka ngapain aja sih yang ada di website tersebut gitu. Nah, saya coba mengambil salah satu telemedis online yaitu Halo Dokter untuk dijadikan pembelajaran di studi kasus ini. Dan saya lihat bahwa untuk yang biru-biru ini adalah fitur utamanya mereka. Dan saya juga ngelihat kira-kira Halo Dokter ini udah ngapain ya buat membantu masyarakat menghadapi si pandemi ini. Dan mereka ternyata udah punya fitur untuk risk check COVID-19 secara mandiri. Jadi bentuknya semacam chatbot untuk bisa ngecek gue ini kena COVID apa enggak ya, semacam kayak gitu. Dan saya lihat bahwa di Halo Dokter ini, si pengguna ini bisa nih melihat masalah kesehatan di sebuah artikel kesehatan. Gitu. Nah, yang bagian oranye ini adalah bagian intervensi atau bagian ide improvisasi saya. Jadi saya pengen mengintervensi Halo Dokter di bagian artikel kesehatannya. Saya pengen bikin sebuah bagian khusus tentang si COVID-19. Isinya bisa aja tentang artikel pedoman-pedoman tentang menghadapi wabah ini, atau isinya juga bisa tentang wawasan tentang si COVID-19 itu apa, dan yang terakhir, fitur si pengelola stres tersebut. Nah, selanjutnya ini adalah user journey yang saya coba explore di Halo Dokter tuh kayak gimana sih kalau mau baca artikel, terus kalau mau nge-search artikel, terus bagaimana juga caranya si user bisa nemuin artikel di halaman kategori, dan juga gimana sih experience-nya kalau si user baca artikel tentang si corona. Nah, dari journey yang saya breakdown ini, saya akhirnya nentuin nih bagian yang oranye-oranye ini adalah yang saya intervensi. Yang saya intervensi itu ada di halaman homepage, ada di halaman artikel detail, dan halaman di detail artikelnya. Nah, apa sih yang saya mau intervensi? Yang pertama, di homepage ini saya pengen bikin akses utama bagi si pengguna untuk bisa nemuin seluruh artikel tentang si coronanya. Terus yang kedua, halaman tentang si virus coronanya. Di sini sih tujuannya untuk mengurangi pemberian informasi yang terlalu banyak di area homepage. Jadi saya alihkan ke halaman topik yang isinya semacam all about corona. Jadi bisa membuat pengguna tuh nggak ngerasa tertekan pas mereka buka situs telemedis online ini. Dan yang terakhir, saya mau intervensi juga berupa halaman simulasi kesehatan mental. Nah, di sini saya pengen nyediain nih simulasi mengenai pengelolaan stres kepada si penggunanya. Nah, selanjutnya saya coba pengen belajar lah daripada website-website yang udah pernah ada yang bisa ngebantu masyarakat menghadapi si pandemi ini gitu. Saya pengen belajar gimana sih user journey-nya mereka dan gimana penggunaan bahasa mereka saat menyampaikan tentang artikel-artikel buat si pengguna mengenai virus corona ini. Dan kira-kira struktur informasinya seperti itu. Dan saya belajar dari Follow Health, ini penggunaan bahasanya cenderung menenangkan lah. Jadi mengajak pembacanya juga tidak terasa panik. Nah, kalau untuk yang relief app, saya coba belajar untuk tahu kira-kira Mediplan itu biasanya seperti apa sih disajikannya gitu. Apakah berupa video, apakah berupa suara. Saya belajar dari relief app seperti itu. Selanjutnya, setelah saya coba ide itu, saya bikinlah sebuah wireframe yang kira-kira gambarannya seperti ini ya. Nah, selanjutnya adalah stage 4, yaitu prototype. Di sini saya coba mendigitalisasikan wireframe yang udah saya buat itu dan memfungsikan alur-alurnya ke dalam bentuk prototype. Untuk bagian ini adalah saya pengen jelasin nih, kira-kira apa aja sih yang saya intervensi tadi bentuknya. Saya membuatnya dalam bentuk low fidelity prototype. Untuk yang bagian sebelah kiri, ini adalah homepage. Di sinilah saya pengen bikin akses untuk menuju sih ke halaman topik corona.
yang saya tulis dengan nomor 1 seperti ini. Terus lanjut, ada halaman tentang related topic page, alias halaman topik nih. Nah, untuk di sini, saya pengen mindahin, yang untuk yang nomor 2 ini, saya pengen mindahin fitur yang Alodokter udah punya tersebut tentang si risk check COVID-19. Karena saya idenya pengen ngumpulin seluruh informasi tentang corona di satu halaman, maka saya relocate lah si fitur ini yang tadinya ada di homepage, saya pindahin ke halaman topik. Selanjutnya yang nomor 3 ini adalah bentuk intervensi yang saya buat tadi tentang akses menuju halaman ke fitur pengelola stres gitu. Di sini saya pengen pakai eksperimen lah, eksplorasi tentang bahasa-bahasa seperti apa yang bisa menenangkan si pengguna dan mengajak pengguna untuk bisa ngurangin rasa panik melalui fitur yang saya buat di halaman selanjutnya. Dan yang terakhir ini adalah halaman untuk si pengelola stres tersebut. Di sini saya pengen memfasilitasi si pengguna untuk bisa mengelola tingkat stres dengan meditasi online bersama si sang ahlinya. Nah, kalau ini mungkin gambarnya agak kecil ya, tapi intinya sebenarnya ini adalah wire flow-nya. Jadi, gimana sih flow-nya ketika si user bisa sampai ke halaman pengelola stres tersebut. Pertama, mereka bisa baca dari homepage, terus mereka ketemu nih akses dari yang saya udah tentuin untuk bisa masuk ke halaman topik tentang corona. Jadi, mereka klik sini, terus nanti usernya bisa masuk ke halaman tentang si topik corona tersebut. Mereka bisa pilih untuk nge-scroll kira-kira ada artikel apa aja ya di halaman ini. Nah, ketika mereka scroll itu, saya kasih intervensi nih yang akses untuk menuju halaman si pengelola stres tersebut. Tapi kalau misalnya mereka milih untuk membaca salah satu artikel, ketika mereka baca detail artikelnya, saya juga kasih nih intervensi si akses menuju fitur pengelola stres tersebut. Karena fitur-fitur itu, saya pengen ngarahin mereka ke halaman si pengelola stres tersebut. Oke, dan selanjutnya di tahap 5 yaitu tes. Nah, dikarenakan situasi yang tidak memungkinkan ini, saya nggak bisa berempati langsung nih dengan si penggunanya. Akhirnya saya mutusin untuk melakukan usability test secara online dan berada di tahap low fidelity untuk saya tes. Kenapa saya pakai tahap low fidelity nih untuk tes? Kenapa nggak pakai visual design yang udah lebih bagus? Hal ini dikarenakan saya pengen memvalidasi sebuah ide saya di tahap yang lebih awal gitu. Jadi saya nggak pengen mengeluarkan usaha yang lebih jauh atau membuat asumsi-asumsi yang lebih jauh yang belum tervalidasi. Dan partisipannya terdiri daripada pengguna dan bukan pengguna si Alodokter, serta saya juga sempat berdiskusi juga sama tenaga medis. Nah, selanjutnya pada tahap ini, saat tes itu saya coba memberikan si partisipan 2 tugas. Nah, tugas yang pertama adalah membaca artikel terkait si virus corona. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana si pengguna menemukan si artikel pada si website itu. Dan saya pengen tahu, kira-kira ide saya yang berhubungan sama akses menuju halaman topik corona itu works nggak ya buat si penggunanya. Dan ternyata semua partisipan sukses tuh menemukan artikel melalui akses yang telah ditemukan. Tapi sebenarnya sebagian daripada partisipan tuh ngerasa ide ini tuh nggak terlalu mendorong mereka buat bisa masuk ke halaman si topik tersebut. Tapi sebagian yang lain yang ngerasa bahwa mereka terbebani karena homepage terlalu banyak tentang virus corona merasa ini tuh cukup membantu gitu karena mereka bisa fokus untuk bisa nemuin si topik corona. Dan akhirnya saya coba catat nih kira-kira iterasi selanjutnya apa ya. Saya coba pikirin bahwa sepertinya saya perlu nih untuk cari tahu opsi lain dalam mengarahkan pengguna ke halaman topik dan saya coba review lagi deh, jurninya kayaknya gimana ya yang lebih bagus. Dan yang tugas kedua adalah saya minta mereka untuk temukan fitur yang dapat membantu mereka bertahan menghadapi si wabah ini, yaitu fitur yang tadi akses menuju halaman si pengelola stres. Di sini tujuannya adalah pengen tahu nih kira-kira tanggapan pengguna terhadap ide ini tuh seperti apa ya, dan kira-kira mereka nangkep nggak ya cara menggunakannya. Dan ternyata hasilnya, semua partisipan berhasil menemukan fitur ini sesuai akses yang ditentukan. Tapi balik lagi, beberapa partisipan tuh ngerasa step-nya justru terlalu panjang untuk menemukan fitur ini. Jadi jatuhnya untuk bisa nemuin fitur pengelola stres tersebut, discoverability-nya cenderung rendah. Nah, iterasi selanjutnya saya mikir untuk bisa nih diatur ulang lah letak fiturnya, yang kemungkinan bisa jadi homepage adalah salah satu tempat untuk bisa meningkatkan discoverability daripada si fitur tersebut. Nah, di akhir riset pun saya juga menanyakan nih, kira-kira pendapat kalian gimana ya tentang fitur ini jika benar-benar direalisasikan. Tanggapannya sih semuanya merasa puas dengan adanya ide tentang fitur ini gitu. Tapi mereka ngasih beberapa saran. Yang pertama,
bisa nih memberikan perhatian kepada si pengguna terkait fitur ini dengan memberikan push notification. Maksudnya adalah, jadi mereka karena merasa puas dengan fitur ini, mereka merasa kayaknya gue butuh tahu nih kalau si website telemedis ini mengadakan si fitur ini. Jadi saya mikir mungkin push notification bisa jadi salah satu media untuk bisa menotis user terhadap si fitur baru ini. Terus yang kedua adalah membuat akses yang bisa ngarahin user ke ide si halaman fitur pengolah stres gitu. Karena tadi discoverability-nya cenderung rendah. Dan yang ketiga, menyediakan opsi suara laki-laki dan perempuan. Sebenarnya ini agak teknis sih, cuman saya pengen bisa jadi saran ini bisa kita sampaikan kepada si pihak terkait untuk kalau mereka mau buka atau mau merilis fitur yang berhubungan sama meditasi online, bisa dipertimbangkan saran yang ini. Dan yang terakhir, bisa nih kasih opsi lain terkait mengolah kesehatan mental yang nggak cuma tentang video atau dengan suara aja, tapi mereka ada yang bilang mungkin cukup dengan artikel untuk bisa membantu mereka mengelola si kesehatan mentalnya. Oke, daripada studi kasus ini, saya coba muhasabah diri nih, saya coba merefleksikan ke diri saya, kira-kira apa sih yang saya masih kurang gitu, dan ternyata emang masih banyak banget hal-hal yang harus ditingkatkan saat mengerjakan proses desain tersebut. Saya merasa bahwa saya masih belum berpikir lebih secara gambaran besar dan teliti. Karena masih banyak banget hal-hal yang nggak terpikirkan saat melakukan proses mengerjakan studi kasus ini gitu. Dan akhirnya saya merasa ide atau solusi yang saya berikan kemarin tuh sepertinya belum efektif dan belum tepat guna bagi si penggunanya. Tapi sebenarnya meskipun demikian, saya ngerasa dengan memahami pengguna melalui riset ini bisa ngasah skill saya juga sih untuk bisa mencari tahu pendekatan apa ya yang terbaik untuk bisa menemukan solusi yang nge-solve daripada si masalahnya si pengguna. Dan saya cukup senang mengerjakan studi kasus ini gitu karena saya ngerasa eksperimental ini tuh cukup berhasil gitu. Karena saya yang biasanya melakukan usability test di tahap visual design, tapi sekarang saya pakai low fidelity prototype gitu. Kira-kira mereka nangkep nggak sih? Dan ternyata hasilnya mereka nggak terlalu mikirin tuh sama si visual desainnya, tapi mereka juga mikirin tentang idenya gitu. Dan saya bisa evaluasi lebih di tahap awal sebelum saya berada di tahap yang mungkin asumsi saya sudah terlalu banyak dan belum tervalidasi idenya. Mungkin sekian daripada presentasi dari saya. Kalau Ki, mohon feedback-nya dan tambahannya untuk hasil studi kasus ini. Terima kasih.